Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9 MTS Al-Amin Banturung yang Bapak banggakan, kembali kita bertemu pada pembelajaran daring online kita, yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di semester genap tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pada topik materi kita adalah bacaan gharib, mad, dan qasr. Nah, jadi video pembelajaran ini adalah untuk part yang pertama, yaitu pada bahasan bacaan gharib. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, kembali Bapak untuk selalu mengingatkan melakukan absensi kehadiran pada aplikasi pembelajaran e-learning kita. Dan sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih bagusnya kita mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian bacaan gharib dalam imalah, ishmam, tashil, dan naqal dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi bacaan imalah, ishmam, tashil, dan naqal dalam Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca imalah, ishmam, tashil, dan naqal dalam Al-Quran. Dan tujuan yang keempat adalah menganalisis bacaan imalah, ishmam, tashil, dan naqal dalam Al-Quran. Dan tujuan yang kelima pada pembelajaran kita yang terakhir ini, tujuannya adalah membandingkan bacaan imalah, ishmam, tashil, dan naqal. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita masuk pada materi ya. Yaitu yang pertama, kita memahami tentang definisi, yaitu adalah gharaibul Quran ya. Gharib dalam Al-Quran. Nah, gharaib jamak dari kata gharib. Secara bahasa berarti asing atau jauh. Nah, sedangkan gharib menurut istilah adalah bacaan yang dianggap asing dan keluar dari hukum bacaan. Nah, mungkin istilah ini adalah juga asing bagi kalian ya, belum pernah mendengar apa sih itu gharaibul Quran. Nah, kita akan mengupas lebih dalam pada pembelajaran selanjutnya ini, yaitu pada slide yang berikut. Nah, kita mungkin bertanya di sini ya, apa pertanyaannya tentang imalah, al-imalatu. Nah, apa itu imalah? Nah, secara bahasa berasal dari wazan lafal amala yamilu imalatan, yang artinya condong atau miring. Nah, secara istilah artinya mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekitar 2/3-nya, atau memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasrah, atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Nah, itu secara istilah. Nah, sedangkan menurut riwayat Imam Hafaz, hanya ada satu lafaz, yaitu Quran surah Hud ya, surah ke-11 ayat 41 juz 12, yaitu pada pertengahan ayat lafaz tersebut terdapat lafal majroha, yang dibaca imalah adalah majreha. Nah, ini contohnya ya. Nah, yaitu pada tulisan yang ada garis melingkar warna merah, itu adalah termasuk bacaan imalah. Nah, mungkin kalian juga sering kali mendengar ya, kalau disetelkan bacaan Al-Quran pada masjid-masjid sambil menunggu waktu salat,
banyak sekali para qari yang melafalkan bacaan-bacaan imalah ya. Nah, contoh di sini Bapak akan bacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Jadi maksudnya imalah tadi adalah merubah asal katanya adalah majroha. Nah, ini adalah majroha, maka dia nanti barisnya menjadi baris ke bawah, ya, majreha. Jadi majreha. Kita ulang. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nah, jadi ini bacaannya ya. Sama juga mungkin pada contoh yang lain juga ada yang mengatakan seperti bacaan imalah ya. Pada riwayat yang lain yaitu seperti kata wadduha menjadi wadduhe ya, seperti huruf ya di situ. Nah, ini adalah contoh daripada bacaan imalah ya. Jadi kalian bisa mengikuti di rumah seperti apa yang Bapak contohkan. Nah, ini adalah kaitannya tentang imalah. Nah, kemudian selanjutnya yaitu adalah ismam. Nah, apa itu ismam? Al-ismamu. Nah, ismam secara bahasa berarti menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Atau makna yang lain secara istilah adalah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi domah. Nah, ini secara istilah ismam. Nah, sedangkan menurut Imam Hafaz dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu pada Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 11 juz 12 ya, yaitu pada lafal la ta'manna. Nah, lafal la ta'manna juga boleh dibaca ikhtilas, yaitu membaca harakat dengan samar dan cepat sehingga suaranya tinggal 2/3 harakat saja. Kita akan lihat contohnya, yaitu pada Quran surah Yusuf ayat 11 ya. Ini bacaan ismam. Silakan kalian perhatikan. Nah, di situ ada yang melingkar merah ya. Jadi asal katanya di situ adalah la ta'manna. Nah, sekarang bagaimana kita bacaan ismam? Yaitu memoncongkan, atau bahasa kita adalah memonyongkan bibir ya. Memoncongkan pada mulut kita seolah-olah di situ ada bunyi nun yang memang tidak terlalu ditampakkan ya. Nah, di sini kalian bisa melihat dulu keterangannya. Nah, lafal nih, lafal manna la ta'manna dibaca seolah-olah bibir mengucapkan manuna, namun nu-nya hanya sekedar diisyaratkan dengan memanyunkan atau memajukan bibir. Oke. La ta'manna asalnya. Maka kalau ismam kita membaca la ta'manna. Ya. Kalian bisa lihat pada contoh bibir yang Bapak lafalkan di sini, yaitu memonyongkan pada bibir. Ya. Tidak usah jaga image kalau pengen baca Al-Quran itu bagus. Hal yang wajar kalau kita membenarkan huruf dengan muka mungkin tidak terlalu bagus pada apa yang kita lihat gitu ya. Jadi di sini la ta'manna. Oke, kita akan baca keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna
ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, jadi di sini membacanya manuna ya, namun nunnya dihilangkan. Jadi qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Nah, ini contoh daripada bacaan ismam ya. Kalian perlu mengetahui juga agar tidak salah dalam melafalkan daripada bacaan seperti ini. Oke, next berikutnya. Nah, di sini adalah mengenai tashil ya. Tashil secara bahasa berarti lunak atau meringankan. Secara istilah yaitu membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq atau jelas dan pendek. Sedangkan hamzah yang kedua dibaca tashil ya, atau lunak tadi. Nah, dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs hanya ada satu bacaan tashil yaitu pada Quran surah Fussilat ayat 44 yaitu pada lafal a'jamiyyu wa arabiyyu. Nah, ini lafalnya itu pada Quran surah Fussilat ayat 44. Kita akan lihat keseluruhan ayat ya. Nah, di sini contoh tashil ya pada Quran surah Fussilat dan cara membacanya. Di situ ada lingkaran berwarna merah ya, garis putus-putus. Nah, di sini garis putus-putusnya. Nah, ini adalah bacaan tashil. Nah, kita lihat dulu cara membacanya. Di tengah-tengah antara huruf hamzah dan huruf alif sehingga lafal yang keluar tidak seperti hamzah, tidak juga seperti alif. Akan tetapi lafal yang keluar di tengah-tengah kedua huruf tersebut adalah samar-samar. Jadi di sini adalah tadi tulisannya a'jamiyyu wa arabiyyu ya. Maka nanti kita tidak membaca demikian. Maka membacanya adalah a'jamiyyu wa arabi. Jadi seolah-olah kita menyeret ya, menyeret itu, tapi dilunakkan atau samar-samar saja. Kita lihat di sini. Baca keseluruhan ayat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi a'jamiyyu wa arab. Jadi a'jamiyyu wa arabi. Jadi di sini membunyikannya adalah bukan a'jamiyyu tetapi a'jamiyyu wa arabi. Ini contoh daripada tashil ya. Nah, kenapa alasannya? Alasan lafaz a'jamiyyu wa arabi dibaca tashil itu karena adalah bagi lisan orang Arab itu merasa berat ya. Berat untuk melafalkannya sehingga lafaz tersebut bisa ditashilkan atau diringankan supaya tidak membaca a'jamiyyu tapi a'jamiyyu wa arabiyyu. Nah, ini contohnya ya. Nanti silahkan sambil kalian melatih ya cara pelafalan daripada bacaan yang sudah kita contohkan di sini. Oke, ini adalah untuk bacaan tashil. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah naqal ya. Bukan nakal ya, naqal. Nah, naqal secara bahasa berasal dari lafal naqala yanqilu naqalan.
artinya memindahkan atau menggeser. Nah, secara istilah berarti memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Ini secara istilah. Nah, dalam qiraat Imam Asyim, riwayat daripada Hafaz, hanya ada satu yaitu pada potongan kata bi'sal ismu. Bi'sal ismu pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Nah, ini contoh daripada nakal. Kita akan lihat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Oke. Contoh nakal pada Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dan cara membacanya. Bapak tidak akan membaca keseluruhan tapi pada potongan saja, yaitu mulai dari wala talmizu ya. Nah, di sini kita juga perlu melihat cara membacanya bagaimana ya. Nah, lafal bi'sal ismu selanjutnya dibaca nakal dengan bi'salismu, yakni memindahkan harakat alif kasrah ya. Alif yang berbaris kasrah pada huruf lam yang mati ya, pada tulisan al-ismu ya. Yaitu bacaan awalnya bi'sal ismu maka dibaca secara nakal menjadi bi'salismu. Bapak akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Nah, tadi Bapak membacanya adalah bi'salismu ya, bukan bi'sal ismu. Walaupun di dalam Al-Qur'an tulisannya adalah bi'sal ismu. Bi'sal ismu, tapi kita membacanya adalah bi'sal ismul fusuq ba'dal iman ya. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Kalian bisa coba melatih di rumah ya. Nah, bacaannya adalah bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ini contoh daripada bacaan nakal ya. Yaitu ini tadi. Nah, bi'sal ismu. Jadi dia karena nakal maka tadi bacaannya yang asalnya bi'sal ismu menjadi bi'salismu. Nah, ini contoh nakal ya. Kalian bisa memahami ya pada nakal ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini contoh daripada nakal tadi. Selanjutnya, nah di sini adalah kesimpulan ya, kesimpulan pada materi yang sudah Bapak sampaikan, yaitu pada bahasan bacaan gharib dalam Al-Quran. Nah, kesimpulannya yang pertama, di dalam bacaan Al-Quran kita menjumpai bacaan gharib ya, yaitu bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswat yang memerlukan penjelasan khusus. Bacaan tersebut antara lain adalah imalah, ishmam, tashil, nakal, mad dan kasar. Tapi itu nanti kita akan mempelajari mad dan kasar. Kemudian yang kedua adalah imalah, berasal dari lafal yaitu amala yamilu imalatan, yang berarti mencondongkan bacaan harakat fathah pada harakat kasrah sekitar 2/3-nya. Kemudian ishmam secara bahasa artinya menggabungkan, secara istilah berarti mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Kemudian yang keempat adalah tashil, secara bahasa meringankan, secara istilah berarti membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama dibaca tahqiq, jelas dan pendek, sedangkan hamzah kedua dibaca tashil. Kemudian yang kelima adalah nakal, berasal dari kata naqala yanqilu naqalan, berarti memindahkan atau menggeser. Secara istilah berarti memindahkan harakat hamzah ke huruf mati sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Nah, ini kesimpulan
materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak contohkan dalam membaca bacaan gharib yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya di sini ada uji kompetensi ya. Uji kompetensi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan. Di sini ada 4 soal ya yang Bapak sajikan. Jadi nanti kalian boleh menjawabnya yaitu pada aplikasi pembelajaran e-learning kita dengan jawabannya ditulis pada lembaran dan diupload pada aplikasi e-learning yaitu pada aspek pengetahuan. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian bacaan gharib dalam Al-Qur'an baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian bacaan tashil dan mengapa harus dibaca seperti itu. Berikan alasan-alasannya. Yang ketiga, jelaskan pengertian bacaan ismam dan ikhtilas. Berikan penjelasan bagaimana caranya agar kita dapat melafalkannya dengan benar. Nah, kemudian yang keempat adalah cermati lafal berikut yaitu pada kolom berikut, analisis dan kelompokkan sesuai dengan hukum bacaan gharib yang telah kalian pelajari. Contoh di situ ada yang lafal yang pertama, bi'sal ismu. Nah, jadi kalian menulis bacaan di situ termasuk apa? Imalah kah? Nakal kah? Tashil. Kemudian cara membacanya kalian deskripsikan ya dengan kalimat bagaimana cara membacanya. Nah, anak-anakku sekalian yang mau banggakan, ini pembelajaran kita sampai juga uji kompetensi sejauh mana kita memahami terhadap materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.